Halo, malam Koko. Nah, Tadi kayaknya kita ke freeze ya Koko ya. tadi tiba-tiba langsung hilang, Pak. Langsung hilang ya udah. Oke, jadi saya mungkin sedikit bahas balik buat teman-teman yang belum ngikutin kita, karena bulan lalu kita ini juga bahasnya secara offline, dan sekarang kita dihadapkan dengan major sell-off dari asing, itu frontrunner dari MSCI, ketika MSCI diumumkan di downgrade dari 2,5 ke 1,5%, dan kita juga tahu efek dari Trump naik menjadi presiden, US Treasury menguat, DXY menguat karena semua kebijakan Trump yang inflasioner itu dibuat menjadi satu kekhawatiran tersendiri bahwa cut rate tidak akan seagresif sebagaimana Biden melanjutkan perekonomian. Nah, ini kira-kira ini bagaimana nih Pak view ke depannya nih? Kalau aku lihatnya ya view paling nggak sampai awal Desember. Memang sampai saat ini itu pasar ini ada beberapa hal yang mau dilihat. Itu paling nggak ada dua hal besar kok. Yang pertama, how far Donald Trump itu bisa mengeksekusi dari policy-polisinya terkait dengan policy imigrasi, terus juga policy yang katanya tarif untuk China itu bisa ada flat 50%, itu yang paling agresif loh kok. Orang Yap. konsensus pada bilang 40, cuman kalau ada aku waktu itu ngobrol sama analis US, itu bisa up to 50% yang dia masukkan di worst case-nya. Ini yang sampai saat ini sebenarnya the only clear trade itu pada dasarnya itu adalah beli Russell 3000 di Amerika Serikat. Seharusnya itu saham-saham kecil di Amerika Serikat, small cap mid cap-nya itu pada jalan. Ini yang lagi saat ini pasar itu pricing in. Nah, karena sebagian besar program dari Donald Trump ini menyasar terkait dengan isu-isu luar negeri, termasuk isu sama kita, ini hal pertama yang membuat ini agak market itu kalau mau naik lagi dalam jangka pendek, aku lihat ini tarikan nafasnya mesti banyak ini kok. Mungkin kalau aku bilang ini ada 3 tarikan nafas, kita baru lewatin tarikan satu, itu yang aku lihat. Nah, Pak, sorry, itu yang pertama. keputus keputus sejenak. Jadi tadi sejak Russell 3000, Pak, keputus sejenak. Sinyalnya Oh, putus. sejak Russell 3000. Jadinya aku cerita Russell 3000 ini pada dasarnya itu kalau S&P itu kan big company di Amerika Serikat. Jadinya orang dengan Trump ini pada expect itu small medium enterprise di Amerika itu nanti itu bisa flourish lagi Oke. under Oke. Trump ya. Nah, ini yang sampai saat ini itu orang lagi lihat nih, ini fiscal defisitnya Amerika itu sebesar apa? Ini bond market terutama lihatnya ya, mau fiskalnya itu sebesar apa, pajaknya jadi dipotong enggak, ini yang benar-benar itu aku lihat ini ya sampai awal bulan Desember ini sangat menentukan. Lah, karena udah kelihatan juga bahwa Kongresnya itu dikuasai Republikan juga kok, by the end kan. Nah, Yap. Kongres dikuasai Republikan ini juga membuat sepertinya bakal ada overhaul policy yang besar-besaran. Ini juga yang menarik itu BI tadi sore itu stance-nya itu jauh lebih hati-hati ya daripada yang sebelumnya. Dia lihatnya tetap kapan bunga ini turun, dia ngelihat rupiah. Berarti dia ngelihat kapan cerita strong dollar ini selesai. Ini yang sama-sama itu dari BI juga masih nunggu-nunggu ya. Nah, jadinya kalau itu yang pertama, yang kedua itu pertanyaan besar kok. Kalau memang ada Trump ini, habis ini long term Fed fund rate itu di berapa? Kalau kemarin itu ya, kalau kita lihat FOMC meeting, long term Fed fund rate itu 3,5 diberikan guidance-nya. Nah, kemarin itu udah 3,5, apakah dengan ada Donald Trump itu nggak 3,5 lagi? Aku lihat bakal ada perubahan kemungkinan guidance-nya Fed ini bulan bulan Desember, ini yang lagi di pricing in sama market. Kalau menurut hitungan ya kok ya, menurut rumus nih, ini rumus ini. Kalau terminal Fed fund rate-nya itu berubah dari 3,5 ke 4, fair value dari 10 year US Treasury itu harusnya ada di 4,25 kok. Betul. Yang mana itu sedikit lebih rendah dari sekarang. Kalau aku lihatnya, kalau dari long term trajectory tahun depan ini Fed rate cut masih, tapi nggak banyak dengan terminalnya naik. Aku lihat pada dasarnya sekarang, kalau cerita global itu sudah habis, sudah selesai dari jalur suku bunga, dari jalur dolar. Nah, pertanyaan selanjutnya yang aku lihat, cerita strong dollar ini kan paling nggak masih akan stay ini sampai tengah tahun depan. Berikutnya itu kita lihat apa cerita-cerita di dalam negeri ini yang bisa membuat marketnya naik lagi nih. Tapi so far ya kalau cerita ini yang aku sebenarnya sangat kecewa sekali dari 2 minggu terakhir itu cerita PPN jadi naik.
Itu tuh paling waduh ini gimana ini PPN-nya dinaik, terus ada tax amnesty lagi. Ini sebenarnya ada agak mendatangkan sebuah apa namanya ya, sebuah kebingungan di market kita itu yang menyebabkan dalam 2 minggu terakhir cerita globalnya itu lagi full rebalancing, cerita domestiknya belum ada ini Niko. Jadinya Pak, kalau aku sorry, lihatnya, sinyalnya hah? sinyalnya Pak Farul putus lagi sejak Halo? 2 minggu terakhir. Ya, sejak 2 minggu terakhir, Pak. Oke. Oke, iya, ini jadi ceritanya itu habis 2 minggu terakhir ini market sell off. Sekarang ini kita lagi nunggu positif katalisnya apa nih ini yang kita lihat. Nah, Oke. kalau untuk nunggu positif katalis, ini ya yang aku tunggu. Mudah-mudahan kita tunggu Pak Prabowo pulang dulu, baru kita bisa sum up. Nah, habis ini polisi ekonomi nggak muncul dulu ini kok. Polisi ekonomi aku lihatnya baru ada paling cepat itu di akhir atau pertengahan Desember. Kemungkinan arah dari kebijakan luar negeri itu dulu yang kita lihat nih. Permasalahannya gini, kemarin kan Pak Prabowo sudah call Donald Trump. Kayaknya Betul. mudah-mudahan ada harapan nih. Ini kita lihat. Apakah nanti FTA nikel kita masih jalan? Itu kok. FTA nikel. Nah, Oke. FTA nikelnya ini ya, kalau seandainya FTA nikel agreement yang lagi sama Amerika itu beneran masih gol, walaupun ada presidennya berganti, seharusnya itu ada harapan buat kita. Itu yang kita lihat sih. Apa yang saya lihat, polisinya itu ya masih ditunggu. Tapi di luar itu kok ada hal menarik sebenarnya kok. Yang aku sebenarnya ini gara-gara udah lama market kita sideways, tapi ada beberapa tanda-tanda alam yang menunjukkan tahun depan itu berat. Tapi sepertinya itu ada beberapa hal itu yang harus kita perhatikan, itu bisa bagus kok. Ini yang aku lihat ya. Harga kopi itu all time high bulan ini, aku lihat datanya. Terus harga rubber tertinggi sejak tahun 2012 kok. Itu ya, yang terkenal kopi, rubber, kokoa itu juga naik. Terus juga ya berarti dan juga banyak komoditas soft commodity lainnya. Ini sebenarnya nunjukin kalau aku lihat ya di tengah segala gejolak yang ini kita lihat sekarang, seharusnya kalau ada yang bisa kita call terkait dengan soft commodity ini harusnya udah mulai mulai oke ini kok, nggak batu bara aja. Kalau terkait dengan Oke. komoditas sih saya masih percaya ya, masih bagus. Tapi yang harus kita mulai perhatikan habis ini soft commodity, itu yang kita lihat. Oke, sayangnya emiten of commodity di Indonesia nggak banyak ya, Pak ya? Nggak banyak. Kalau kayak rubber mungkin itu kayak Jaya, Jaya Agrawati ya, terakhir Jawa, ingat nggak? Itu juga Benar, saham benar. sudah terlupakan. Benar. Dan yang jelas kalau harga rubber naik, itu yang punya ban-banan ya hati-hati. Iya, HPP-nya naik belum tentu hati-hati. bisa pass on. Yes, Jadi, itu pada dasarnya kalau mau terkait biaya apa namanya belanja masyarakat daya beli membaik, aku lihat ya harapan tahun depan ini aku harapan itu tuh dari dua hal aja. Mudah-mudahan PPN ini nggak jadi naik. Terus yang kedua itu ada dari soft commodity-nya udah mulai membaik. Jadinya makin ke sini itu sebenarnya makin mengakan lagi tesis bahwa luar Jawa akan lebih bagus daripada Jawa, itu bakal jalan tahun depan. iya, iya. Dan mungkin kali ini lead-nya bukan hard commodities, tapi soft commodities ya. Ya, Jadi kalau kita lihat, ya soft sayangnya kita commodity-nya nggak punya banyak mesti emiten yang diperhatikan ya, mesti capable diperhatikan benar. untuk Karena yang soft aku yakin ini commodities. nggak Jadi banyak industri. kalau untuk IHSG sendiri sih kayaknya kita lagi menunggu katalis besar. Ya, dalam satu sisi kita ngelihat semua yang kemarin jadi misteri kenapa kok asingnya sell off terus di Big Bang, ternyata terjawab itu dari MSCI mau turunin bobot. Jadi kan banyak juga frontrunner yang udah duluan ya Pak ya, yang udah denger ya on the good side setelah nanti MSCI rebalancing, ya harusnya major sell off ini udah selesai. Karena Amin. harusnya Mudah-mudahan besok udah selesai ya. Aku sih lihat ya udah nggak banyak ya. volumenya sendiri kan udah mulai berkurang ya Pak ya untuk sell off-nya. Iya, Jadi udah harusnya sih akhir dari sell off-nya ini udah kelihatan. Cuma udah ya kelihatan. memang the big story kalau kita ngomong masalah oh waktu awal Biden kita berharap tahun depan itu puncak-puncaknya untuk rate cut. Ya ini yang semua masih wait and see ya Pak ya. Iya, ekspektasi red card-nya berubah agak turun kok. Benar, karena ya memang kita nggak bisa pungkiri semua kebijakan Trump ini kan inflasioner. Terlepas bisa eksekusi atau enggak, tapi pasti stance awal dari semua bank sentral itu pasti konservatif.
Ya Itu terbukti udah dari terjadi kok tadi. Jadinya benar. BI nggak tiba-tiba nggak ngasih guidance lagi kok. Dia pokoknya lihat ketidakpastian. Kita lihat rupiah, kalau rupiah aman saya cut. Dia udah ngasih komunikasi udah kayak gitu. Betul, Kata-katanya betul. Dan untuk memperhatikan kemungkinan pola rupiah. kemungkinan rupiah aman juga betul. Dan kemungkinan kemungkinan rupiah aman itu juga nggak akan bisa seaman katakanlah 15.100 15.200 lagi karena Nggak ya bisa. Kalau aku sih hitungan DXY-nya sendiri 15.8, 16.000 kok ya. DXY-nya sendiri juga posisinya stabil di situ. Hmm. Cuma kalau posisi sekarang mau beli US, kalau menurut saya juga nggak rekom sih. Nggak. Ini udah waktunya jual Ini US. posisi tetap Kalau aku lihat ini kok, ini ya mulai-mulai ini stance ya, aku jual. ngobrol sama forex trader. Lu kalau mau betting habis ini Bank of Japan naikin bunga lagi awal tahun, Betul, beli yang sekarang. betul, Masih betul, 103, 104 kan anyway. betul, betul. Jadi kalau sekarang posisi US dollar itu posisinya tetap sell. Japan yen posisi kita tetap buy. Karena sooner later itu Japan yen pasti naikin suku bunga. Ya kemarin sempat karena major naikinnya cukup gede bulan Agustus sampai ada risiko carry trade sehingga gempar ya Pak ya. Ya ini Gempar itu. diharapkan dengan posisi udah 4 bulan seperti ini, diharapkan orang udah mengatur posisi yang lebih aman kan Pak. Makanya dia ada stance untuk naikin lagi, ya harusnya ada kemungkinan mereka lebih berani ya Pak ya. Dia harusnya mereka lebih berani sih, benar. Betul. Jadi ya dalam kondisi sekarang memang kalau kita berharap inflow ya memang nggak, katalisnya harus dari dalam Indonesia nih, kebijakannya mau apa seperti itu. Ya kalau masalah Indobond dan FR, kalau memang ini semua bank sentral menjadi konservatif, wait and see Donald Trump, ya pasti akan sideways di sini nih Ya agak kondisinya. sideways dulu lah kalau aku bilang ini dos di Trump isu udah untuk lokal kita udah 80% price in. Turunnya udah nggak banyak, tapi kalau ada yang nawarin gitu kayak Fair 90, misalnya udah nawarin yieldnya ke Bapak Ibu 6,9 sampai 7%, ambil aja. Ambil. Kalau aku lihatnya 6,9 sampai 7% disebai. Betul. Jadi kalau kita ngelihat 6,9 sampai 7% itu ya sebetulnya area-area kuat dari FR ya. Hmm. Dan itu sebetulnya kalau kita memang yield farming, kebanyakan yang menawarkan 6,9 sampai 7% itu posisinya di bawah 100. Jadi kalau kita ngomong resiko ya, resikonya sangat minim gitu kan. Dan itu untuk medium term, bukan yang untuk long term ya. Untuk yang Ya medium benar. term, yang cair di 2030 sampai 2033, which is Benar. it's a good deal gitu kan. Kalau kita memang niatnya yield farming, kapan lagi kita punya zero risk 7%, ya kan? Tanpa harus ikut yang model peer to peer yang nggak jelas yang mungkin ngasihnya juga nggak jauh beda gitu kan, Pak. Ini jauh beda, benar. Oke. Itu juga itu ya kalau bond, kalau aku sih lihatnya yang kemarin alhamdulillah juga pemerintah ya aku selalu bilang global bond ya. Kemarin udah keluar global sukuk. Karena itu Oke. hari ini marketnya agak veteran nih karena ada global sukuk, likuiditas harusnya agak membaik. Aku sih berharap mudah-mudahan satu kali lagi ya. Aku sih minta sama Kementerian Keuangan tambah satu lagi Pak, Desember baru bisa mantap market kita. Apakah Kira-kira seperti itu. global bond dan global suku ini tuh bisa membantu rupiah kita, Pak, dalam Bisa kondisi sekarang? membantu Pak. Ini belakangan rupiah kita 2 hari terakhir itu mulai udah nggak bridge ke 16.000. Salah satunya gara-gara ada global bond. Global bond itu udah settle kemarin. Lalu itu pembayarannya itu deal T plus 5. Nah, after T plus 5 itu nanti pemerintah akan bawa dolarnya ke dalam negeri. Kira-kira seperti itu. Ya, apa namanya, fenomena makro yang akan kita hadapin. Jadinya aku sih jangka pendek sampai cerita global bond ini fully di convert jadi rupiah, aku sih lihatnya it is a time to buy. Mungkin kalau mau trading indah sampai minggu depan, tapi jangan nyari yang kebanyakan ya, cuannya itu mungkin masih ada. Ngobrol Oke. dengan technical analis masing-masing, itu aku lihat. It is more on the sentiment, more on the liquidity, tapi kalau kita lihat cerita besar belum ada. Ini yang mesti kita tunggu. Nah, ini yang jadi pertanyaan semua orang, Pak. Kira-kira ada nggak sih window dressing, Pak? Desember aku lihat naik sih harusnya ya. Ini Ya, ini ceritanya udah jelek udah banget low kok. Ini base US sih. Treasury udah terlalu dahsyat. Ini kalau aku ngobrol sama beberapa asing juga ya kemarin IHSG 7.100 no katalis
Tapi kalau among any other market kita itu udah super pesimis. Nggak ketemu katalis, tapi dari itu Pak, orang udah super pesimis lagi. sorry. Putus-putus ISG 7100 gimana, Pak? RGS 1700 ya, kalau aku lihat itu beberapa investor asing itu kalau ngobrol dia, ya 7100 ini kita sudah saya consider udah cheap banget sebenarnya. Udah cheap Ya, ya, banget. ya. Asing pun udah lihat lagi, tapi nggak ada positif katalis so far, itu dia. Betul. Jadi Jadi kalau buat kalau mau teman-teman ada yang smart money waktunya masuk sih kalau aku bilang. ya, jadi kalau buat teman-teman lihat ISG 7100 itu kita udah di PBV yang lebih rendah ya Pak ya daripada 5 tahun Yes, terakhir ya kayaknya yang nggak salah. sudah rendah lah sebenarnya, udah mirip kayak pas baru recover COVID 2021. Ini Betul. already a good Ya, bargain sebenarnya sekarang. Tapi kalau memang dari udah harus pandai-pandai technical, milih ya. Hah? betul. Kalau dari technical sih memang ISG potensinya 7010 sampai 7100 Hmm. Pak. Itu kalau menyentuh area itu at any time ISG siap rebound. Jadi itu harusnya di area tersebut smart money udah mulai ngelirik Dan 7010 sampai ada statistik 7100. lagi, rata-rata Desember IHSG itu naiknya 3%. Yes. Jadi itu harusnya good time to rebound ya. Karena kita lihat juga hari ini itu ada re-rating lagi Pak dari JP Morgan ke BRI ya. Setelah kapan hari di downgrade dari overweight ke netral, sekarang dari netral balik ke overweight. Iya Jadi benar. kalau menurut saya sih sebetulnya IHSG at anytime ada jarum ke 7.000 7.100. Menurut saya itu time to buy walaupun memang Tentu baik. ya kita nggak bisa berharap dia langsung rebound balik ke 7.800, tapi at least itu ada potensial keuntungan yang cukup Iya, lumayan. lumayan, tapi kalau untuk Big Bang seperti aku ceritakan ya, aku dari awal kan tidak bullish Big Bang ya. Yang so far terbukti lah Big Bangnya lebih berat. Kalau aku sih tetap ya, kalaupun mau Big Bang harus pilih-pilih yang mana dulu yang mau Ya, dimasukin. ya, ya. Yang jelas kalau kita berharap ada global story-nya terhadap rate cut, ya harus sabar. Sabar, Itu sabar. semua Nah, ini ceritanya masih nih. Aku, nunggu. aku waktu itu pada baca notesnya Trimegah nggak? Harusnya yang klien Trimegah pada baca. Aku kan awal tahun kan ke Singapura ngobrol sama investor-investor global. Nah, pada rata-rata itu sih pada lihatnya ya. Ini ada Donald Trump, tapi likuiditas ini masih ample. Ini uang masih banyak banget sebenarnya. Nah, Oke, uang masih mau banyak banget nih sebenarnya after this itu tinggal nunggu waktu kapan uang-uang yang sekarang ini sudah bikin positioning di dolar ini udah oversold ini itu bakal balik itu pada dasarnya sih. Dia tapi kalau lihatnya ya kita, mungkin tengah Desember katanya it should be baru mereka mau lihat balik emerging market terutama Indonesia. oke. Nah, iya. Cuma kalau kita ngelihat Pak, kalau kita ngomong kan liquidity is ample ya. Tapi kan Empat. ada satu data bahwa saving rate di Indonesia ini turun terus nih Pak. Saving, ini kok kalau saving rate di Indonesia turun, itu savingnya orang-orang kayak kita, Koko. Tapi kalau national saving rate kita masih tinggi banget loh. Yang nabungnya kencang itu corporate, Koko, company, bukan bukan kalau yang Betul, hancur tabungan itu rumah tangga. betul. Makanya berarti kan ini kan liquidity-nya kita berharap lagi ke corporate kan. Kalau kita Corporate ngomong itu ya. liquidity yang ada di individual, kayaknya Itu sih nggak ada, udah berat. hancur ya. Liquidity yang ada di individual liquidity ya. Kayak gitu. Jadi Iya kalau benar. kita ngomong mau ada ekonomi muter, sekarang yang bisa muter pasti corporate. Mereka harus belanja. Corporate, yes, yes. Itu dia. Mereka harus kapek. Kalau corporate-nya nahan, mereka nggak kapek, duitnya malah dibeliin SRBI, ya itu mati malahan. Iya, iya, benar. Itu ya. Tadi sih kalau BI Nah, bilangnya SRBI masih akan ada di situ ya. Gimana ya? Ya, gimana kita bersabar dulu lah kok kalau aku lihat ya. Kayaknya tiap minggu memang investor kalau aku sarankan ya follow juga Trimegah punya weekly economics karena kita juga nge-track SRBI ini rate-nya berapa. Kita baru bisa bullish kalau SRBI ini turun lagi. Masa sekarang SRBI itu udah 7,04% kok. betul. Aneh dinaikin lagi kemarin. Nggak ada pilih. Ya Gimana udahlah. kita punya Indobond 10 tahun bisa bagus kalau SRBI-nya sendiri dinaikin terus gitu kan. Iya, itu pada dasarnya sih kondisi yang lagi kejadian sekarang.
yang bikin ini ya selama asing belum masuk lagi itu agak berat ya. Kita ketahan sama SRBI ini belum bisa turun. Jadinya kalau yang kayak waktu itu kita ingat ini ya, waktu kita di Surabaya bilang kita lihat sebenarnya 2025 ini masih bullish, tapi memang bakal ada gocekan. Nah, gocekannya gua nggak nyangka turunnya sedahsyat ini nih. Gocekanin Trump sama gocekan nih tadi nih kondisi likuiditas dalam negeri yang ample tapi nggak rata itu kondisinya. Ya, 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 ya. Nah, kira-kira kebijakan apa, Pak, yang bisa membuat corporate ini rame-rame capek, Pak? Rame-rame capek itu kalau corporate tergantung demand aja sih, Pak. Nah, Kalau demandnya sedangkan dari bagus, segi aku sih demand kan, berharap ini upah nah, upah sekarang minimum kita kalau agak ngomong lepasin lah demand, tahun Pak, ini. dari segi demand sendiri kan, consumernya ini kan lagi nggak punya kemampuan untuk create demand, Pak, untuk Iya, corporate. itu masalahnya. Ini kan jadi kayak ayam sama telur. Jadi Iya, corporate-nya mau capek kalau ada demand, sedangkan iya, yang konsumernya lagi nggak punya kemampuan untuk buat demand. iya benar. Nah, ujung-ujungnya corporate-nya pasti akan saving money lagi. Nggak akan muter Yes, lagi, benar. gitu kan. Iya, Berarti ini benar. kan lama-lama kan corporate dengan rumah tangga, dengan household, ini kan lama-lama K-shape nih. Yes, K-shape recovery. Nah, ini kok K-shape recovery, tapi jangan lupa K-shape recovery ini ceritanya nih akan tahun depan akan jalan. Ini sebenarnya udah jalan nih tahun ini, tapi tahun depan ini akan jalan. K-shape recovery itu memaksa pemerintah habis ini itu akan memberikan ruang kepada private sector itu makin besar. Udah nggak bisa BUMN driven lagi ekonomi kita. Barusan Betul, dengar betul. nggak? Pak Prabowo bilang mau jual hotel BUMN, pengusaha hotel mau pada beli. Nah ini penting ini kok. Pengusaha hotel mau pada beli, pengusaha beli hotel, baik itu nanti ada renovasinya atau enggak, hitungannya mereka itu capex itu kok. Dia beli fixed asset, Betul, right? Nah, betul. ini salah satu siklusnya ini yang harus yang aku lihat ini harus ada di tahun depan nih. Jadinya hal yang perlu kita lihat juga konsep dari BUMN zamannya Pak Prabowo itu harus kita perhatikan. Contohnya Danantara mau gimana? Berhasil nggak ini apa namanya hotel-hotel BUMN dijual kepada swasta? Kalau seandainya itu berhasil, baru kita bisa lihat ada perputaran ekonomi itu bakalan material di tahun depan. Nah, permainan sahamnya gimana? Aku lihatnya kok di tahun 2025, habis ini nanti ada lagi tax amnesty dan lain-lain ya. Aku percayanya kalau memang bakalan banyak apa namanya itu ya rebalancing ekonomi dari sisi BUMN ke private sector seperti yang Pak Prabowo bilang, harusnya sih ya saham-saham dari grup-grup besar yang masih akan ada corporate action itu bisa naiknya luar biasa kok. Jadinya tahun depan itu kan kondisinya deglobalisasi ya. Nah, kalau Betul. kita sekarang punya call itu simpelnya gini kok. Tahun depan itu call-nya kurangin Big Bang, sell multinational corporation, kita all out di Konglo Stock. Itu yang aku lihat tahun depan. Nah, itu saya setuju, Pak. Tahun depan itu kayaknya konglo-konglo pada Konglo, manggung Konglo semua tuh. Stock, kita harus all out Konglo Stock. Aku sih lihat tahun depan Indofood 12.000. Kan ini mid cap ya. Iya, Indofood iya, iya. 12.000. Terus apalagi itu yang kemarin yang lucu, oil and gas juga jangan lupa. Oil and gas ini nggak mungkin asing masuk, harus pemain lokal. Siapakah pemain lokal oil and gas yang akan beli gas baru, ladang minyak baru? Nah, Iya, kok Benat pasti iya. lebih paham. Ini yang aku lihat bakalan jalan banget. Ini luar biasa nih aku lihat. Jadinya tahun depan kalau aku lihatnya ya bisa jadi big cap ini nggak jalan, first quarter, second quarter IHSG sideways atau masih ada turun, tapi Konglo Stocks masih bakalan jalan. Nah, permasalahannya sekarang kita tinggal seleksi aja. Mana itu barangnya, mana yang oil and gasnya bakalan bisa jalan. Apakah beneran yang punya kilang minyaknya atau mau shippingnya, itu yang aku lihat perlu kita bahas sih. Iya, iya, iya. Ya kalau saya lihat sih ya pasti kalau namanya oil and gas ya pemain lokalnya ya udah jelas lah nggak banyak gitu kan. Ya, Dan banyak. Kalau aku lihat tinggal saya ganti-gantian aja naik kok. Yang satu geng Papa X naik, yang satu geng Mama Y naik. Ganti-gantian gitu aja itu nanti ya. cuma memang Pak kalau oil and gas ini Hmm? agak tricky kan karena Ya, tricky banget. beberapa fund kan masih agak apa ya defensif ya dengan kenyataan bahwa Amerika ini mau genjot produksi minyak all time high gitu kan. Padahal kan sekarang kondisinya udah all time high. Nah, Iya, kalau menurut saya, how far they can go, ini kan beda dengan 2020 yang mereka low base. Mereka bisa genjot
all time high, oke. Sekarang udah all time high, mereka mau genjot lagi itu kan seberapa mampu mereka untuk intervensi ke harga minyak. Itu yang menurut saya sih mereka nggak akan semampu itu sih. Terlepas dari masalah geopolitik, tapi masalah supply and demand ini kan masih ada musuhnya si OPEC Plus kan, Yes, yang bisa musuhnya setting. OPEC Plus, tapi kalau untuk Indonesia sudah ada urgensi untuk nambal kita punya produksi Nah, lokal kok. Anything bakal dilakukan, siapapun yang bisa lakukan masuk. Kalau itu yang aku lihat stand pemerintah habis ini. nah, kecuali game changernya adalah kita bermain di ladang sendiri, bukan bukan Yes, lagi kita model-model bergantung pada luar ya. Kalau kita nggak bisa, bermain di ladang nggak bisa. Mainnya sendiri, main sini, main lokal sendiri. Paling nggak ada banyak ladang-ladang yang tak terurus. Masela kok, udah lupa sama ya. Masela. Jadi Masa kalau kasarannya sekarang ini gini, Pak, makin makin urgent kita nih kalau mau ada perang dan yang macam-macam. mungkin orang nggak sadar, itu oil mau ditekan sampai harga Kalau Koko ya, apa namanya ngelek-ngelek ya. ya. Oke. Jadi yang orang nggak sadar, Hmm. Pak, itu harga oil ditekan sampai 60 pun, kalau kita onshore dan sumurnya masih muda, itu HPP cuma 12-15 dolar per barel gitu kan. Yes, benar. Jadi kalau sekarang kita ngomong harga oilnya turun, kata kuncinya adalah mereka bisa nggak naikin produksi. Benar. Itu pertanyaan besar juga itu. Itu Jadi, company-nya yang harus jawab. benar. Jadi kalau kita pilih oil and gas, karena harganya kemungkinan stabil atau turun sedikit, ya kita cari yang bisa net off dari harga ini, faktor harga ini dengan volume. Yang punya Yes. blok-blok baru, yang punya eksplorasi baru. Nah, ini yang pasti jelas akan jalan gitu kan. Iya, benar. Jadi nggak bisa ngelihat harga minyak lagi nih. Ini sekarang kita harus lihat dari perusahaannya nih. Dari kapasitas dari company-nya. Ini kan kayak Medco udah naik, tapi after this, Medco kan terkenalnya dia apa? A bit trading company kan ya sebenarnya orang Betul, mau lihat ini bisa nggak mereka eksekusi beneran ini betul. yang mau dilihat. Jadi kalau kemarin kita lihat emiten oil itu kan lebih ke arah top down, Pak. Kalau sekarang kita lihat emiten Yes, oil itu lebih ke arah bottom up sih. bottom up. Dan kalau alat bottom up, Lebih kalau yang pinter-pinter aku lihat harus itu kalau aku lihat banyak ini ya bakal banyak company-company yang terlupakan nih balik lagi nih kok. Nah, Iya, iya. ada yang nanya Elsa Energi. Nah, ini valid pertanyaannya tahun depan ini. Iya. Ya itu sih kemarin Elsa juga ngetes 436 berhasil rebound. Energi juga posisi entry-nya 244 250 juga bagus. Gitu kan. Jadi memang ya dua emiten ini kelihatan ya ini yang kebetulan memang banyak blok-blok baru kan salah satunya juga energi ya Pak ya. Iya benar. Jadi yang low base secara production yang bisa ningkatin production yang saya liatin memang salah satunya energi sih. Iya. Dan Kayak gitu. fasenya ini ya, aku lihat ini fasenya ini pengalaman baca market aja bertahun-tahun. Biasanya itu kalau kita beli Konglo stock, mungkin banyak ada pertanyaan gimana governance-nya itu yang bikin banyak banyak fund susah masuk kan. Yap, Tapi kalau yang aku bilang ya, kalau kita lihat ini naluri aja ini kok bahwa di kondisi recovery kayak sekarang, di kondisi lagi banyak mau hendak melakukan corporate action, mereka belum monetize, ini fasenya mereka harus ambil kepercayaan sebesar-besarnya dari market. Dan kalau di fase seperti ini, insya Allah resiko diskrutinize macam-macam itu masih rendah. Itu yang aku lihat di tahun-tahun ya, ya, seperti ya. ini. Ya karena ini fase-fase konsolidasi. Jadi kalau mereka mau katakanlah aneh-aneh sama company-nya itu mungkin nanti kalau udah selesai Ah, konsolidasi, udah itu gede, itu 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 baru another story. Ketika udah hype, sekarang kan belum hype. Sekarang orang full betul, of doubt. betul. Saat ini aku banyak ketemu asing-asing itu pada bingung. Wah, ini gimana ini? How to play Indonesia? How to play the new government gitu. Kalau aku bilang Indonesia berubah. Mindset lu juga harus berubah kalau mau masuk Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya kurang lebih kalau kita lihat ya kemarin lagi roadshow yang dibawa sama si presiden siapa aja kan kelihatan. Berarti kan mereka Yes, yes, arahnya kan udah ya udah itu beda. salah satu proksi lah pada dasarnya. Benar. Itu udah kelihatan kok yang dibawa siapa aja berarti kan ya orang-orang itulah nanti yang akan menikmati pemerintahan baru gitu kan. Iya. Sama Kayak gitu sih. aku belakangan ini aku kemarin kan sering ngobrol-ngobrol juga tuh sama Willy. Ya aku lihat lagi ini salah satu tesis yang menarik. Ini temanya habis ini dunia sih. Ini kan kita paling nggak Indonesia dan di banyak tempat
itu sudah mengalami harga tanah itu stagnan. Oke. Kita udah Oke, 10 harga tahun, Pak, tanah, stagnan. hah? Kita udah 10 tahun stagnan. 10 stagnan. Abis gini-gini itu ini ada argumen yang menarik ya. 10 tahun stagnan itu terjadi karena distribusi kepemilikan lahan ini itu terkonsentrasi di beberapa pihak tertentu aja. Betul. Right? Betul. Jadinya kalau barang concentrate ya kayak saham lah kok. Kalau udah terlalu concentrate, ketika lu mau jual lu nggak bisa create demandnya nggak ada, harganya itu pasti turun. Itu yang kita Betul. Betul. lihat. Nah, aku sih lihatnya gini, kalau mau kuncinya ekonomi itu naik ya, kalau memang ceritanya seperti itu, memang habis ini program 3 juta rumah, aku melihatnya itu merupakan sebuah strategi untuk untuk apa ya, untuk melancarkan kepemilikan tanah itu bisa nyebar lagi ke orang-orang kok. Jadinya yang hoarding tanah bertahun-tahun ini mau nggak mau tidak bisa jual tanahnya itu di harga yang setinggi yang dia inginkan nantinya. Harus nanti gimana harganya itu bisa cocok dengan program 3 juta rumah. Itu nanti yang aku lihat. Ini hal yang paling tricky dari program 3 juta rumah. Tapi kebutuhannya ini kok. Orang-orang yang udah hoarding tanah ini puluhan tahun kan. 40 tahun terakhir lah kalau aku bilang kan sekarang apapun itu pada beli tanah kan. Mereka mau nggak mau harus mulai eksekusi. Ini aku lihat tema investasi yang harus kita lihat nih. Ketika para tuan tanah itu pelan-pelan tanahnya yang udah kelebihan itu dia keluarin, ikut program ini, ikut program 3 juta rumah, itu gimana dampaknya dan kira-kira sahamnya apa yang jalan. Ini aku lihat agak menarik, ini bakal menarik banget nih. Apakah akan ada properti company baru masuk di dalam negeri itu ke bursa nanti gimana, atau bisa nantinya perusahaan properti yang udah ada sekarang itu mengeksekusinya, kira-kira kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi gini, Pak, kalau kita ngomong masalah hoarding tanah ya, kebanyakan orang uang lama ini kan yang hoarding tanah, oke lah. Pengembang lama memang banyak land bank yang belum didevelop di Iya, area-area benar. satelit. Itu yang mungkin bisa jadi sasaran untuk 3 juta rumah ya, Iya, Pak ya. benar. Nah, ada nih Ciao nanya kenapa lak? Nggak kenapa lak juga. Yang udah kebanyakan tanah ini juga susah cash flow. Ini barang mesti Dikasih keluar, barang mesti muter. dikasih liquidity, Dikasih liquidity dikasih pada dasarnya. dikasih Kalau berharap liquidity. naik banyak nggak bisa. Ini kasih bakal liquidity, bukannya di mana memang harus jualan. Gitu. Iya. Kecuali mereka kalau saya lihat sebetulnya mereka malah nggak jualan sih, Pak. Mereka nanti modelnya KSO, Pak, kayak Ciputra, Pak. Iya, atau hal-hal kayak gitu. Kalau kan paling paling kalau caranya yang paling belan itu jualan, atau dia bisa bikin KSO itu, bikin JV dan lain-lain, itu yang aku lihat akan sangat banyak sekali. Tapi yang aku lihat kalau di program ini kayaknya ya memang posisi kontraktornya nanti ya dibandingkan yang punya tanah ini agak lebih kuat nih, gara-gara dia harus execute Karena harus execute sama. cash flow-nya di kontraktor, Pak. Yes, habis ini cash flow-nya di kontraktor. Karena itu Karel bikin total 1.200 targetnya, buat gua itu terlalu konservatif kok. Di tengah kontraktor-kontraktor besar lainnya itu lagi mati, itu yang aku lihat sih. Betul, karena kalau Kontraktor kondisi rumah ini bakalan jalan banget. benar, karena kalau kita lihat yang namanya yang punya tanah udah nggak punya kemampuan bangun, Nggak punya. ini datang kontraktor yang mungkin dia bisa leveraging, dia bisa raise debt, entah itu yang go public, dia juga bisa create bond or else, dia bisa pembiayaan untuk bangun di tanahnya dia dengan sistem JO, ya sistem KSO, ya pasti yang punya kontraktor yang nyetir sih, Pak. Yes, ini aku lihat abis ini ya, Bung, lihat program 3 juta rumah ini, aku lihat-lihat lagi, aku bullish banget kontraktor sih abis ini kok, udah lihat ya. Kalau memang caranya seperti ini, gara-gara powernya di mereka, powernya bukan yang di punya tanah nih sekarang, kira-kira gitu. Betul. Yang punya tanah mah pasrah, lo nggak dibangunin juga nggak bisa exit kok. Nggak bisa Kalau exit. dibeli sih kayaknya nggak mungkin, Pak. Karena kalau dibeli duitnya dari mana? Iya, pasti juga yang punya tanah nggak mau jualan gitu, jualan kosong juga. Dia mau gimana barangnya ini dikaryakan, kan pada dasarnya gitu. Benar. Kayak gitu. Jadi ya, Nah, menurut ini saya ada sih ya memang kontraktor UNTR, bukan kontraktor batu yang bara, ini selama ini banyak kontraktor bangunan ya. undervalue, Iya. kontraktor bangunan yang selama ini banyak undervalue, yang Under nggak value, liquid, aku udah mulai lihat ternyata. yang lama nggak dapat kerjaan gede, nah itu bisa tuh. Nah, nanya BUMN karya, tunggu dulu ini habis ini mau diapain di BUMN.
Aku aja yang biasanya cari-cari tahu juga pada masih bingung ini gimana ini nanti. Nah, ini Kayaknya sih TOTL. Nah, benar. TOTL. TOTL accept. ya You need kalau to have a look at it. ya kalau BUMN karya sih ya nggak usah berharap lah, Trading aja kalau aku bilang. Nah, nggak ini usah berharap. TOTL, Jackcon, pokoknya yang swasta-swasta itu harus diperhatikan nih kalau aku lihat. It will be kalau memang yang setahu gua, aku sih kan waktu itu pernah ngobrol juga ya sama timnya tim perumahan, serius on it. Kan biasanya kalau tabrakan sama makronya nggak masuk ini kok. Ini sama makronya masuk ini. Bahwa yang landlord yang butuh tanahnya dikaryakan itu udah makin banyak. Itu ya kita lihat. Ya cuma jangan berharap karya yang dikaryakan yang di tengah kota, pasti di satelit. Tidak, ingat 2 juta rumah di desa, 1 juta rumah di perkotaan. Wah, makin apa namanya? Makin kreatif sahamnya muncul. Pani. Dan dan di perkotaan pun itu bukan, jangan dibayangkan di tengah SCBD gitu, nggak ada Kagak. perumahan di sana. Enggak lah. Enggak lah. Semua itu Jadi, ke satelit. yes, jadi kalau aku bilang ini ceritanya terutama kayaknya angkatan babe kita ya kok ya. Yang dari tahun 80 90-an udah nyetok tanah. Ini pasti banyak banget itu. Di size manapun ya, yang cuman petakan kecil sampai beli hektar-hektaran. Aku lihat ini udah waktunya kalau you think mau do business, mau future dan lain-lain, ini waktunya mengkaryakan tanah yang sudah disimpan selama ini. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, tadi kan sempat dibahas nih Pak, masalah Danantara. Iya. Nah, view saya sendiri kan sebetulnya Danantara ini kan nggak lebih dari BUMN dijadiin jadi satu, ada 8. Ini tuh nanti nerbitin bond, jaminannya 8 BUMN, diharapin bisa dapat bond dengan bunga lebih rendah, dan duitnya ya digunakan untuk program-program pemerintah. Jadi sebetulnya untuk anggota Danantara sendiri kan sebetulnya nggak ada pengaruh gitu kan Pak. Ini yang sebetulnya yang Nggak ada banyak pengaruh sih orang sebenarnya. ini yang miskonsepsi gitu Pak. Banyak orang yang miskonsepsi terhadap Danantara. Iya. Jadi orang mikir kalau udah dilebur jadi satu, kacau dong nanti bisnisnya masing-masing. Masa Mandiri dilebur sama BRI? Lah ini kan nggak dilebur, ini kan cuma dijadiin satu holding. Anggap aja ini tetap jadi subholding masing-masing, dikepul jadi satu, perlunya apa? Cuma jadi leveraging aja kan gitu Pak. Perlunya cuma Iya, jadi benar-benar. underlying bond aja gitu kan, supaya dengan kalau kita punya bond, jaminannya cuma BMRI. Dibandingin kita punya bond, ditrenching dengan BMRI, BNI, dan BRI. Pasti kan grade-nya beda kan gitu, Pak? Gerak-gerak ya, gregetannya beda sih. Aku lihat sih oke, cuman problem sama Danantara ini menurut aku belum terkomunikasikan dengan baik kok. Aku aja bingung kok. Betul. Pada nanya, ya Nah, so far Danantara sebelum cerita detailnya ngapain, dengar visi misinya itu muncul. Ini belum muncul. Harusnya ketua betul. Danantaranya itu langsung bilang Danantara ini punya visi menjadi membawa Indonesia go internasional. Bilang dong, punya aset sekian puluh miliar dolar kayak gitu kan baru. Wah, itu Sudah, Pak. Sebetulnya itu ini belum sudah muncul. dikomunikasikan. Di-compare sama Malaysia sama Temasek Singapura. Iya. Cuma masalah penggunaan dananya ketika mereka create bond dengan jaminan 8 holding ini untuk apa, itu yang belum jelas kan. Iya, Dan itu benar. Nah, efeknya ini ke karena ini juga komunikasi visi misi itu belum kerasa kok. betul, betul. Mereka cuma bandingin aja gitu kan. Nah, kalau dari secara anggota dan antaranya sendiri sih ya memang sebetulnya bagi saya nggak ada pengaruh ya Pak ya. Ini kan cuma trenching bond aja nih. Yes, ini trenching bond. Tapi kalau aku lihatnya, aku jadi bondholder ya. Ya beli ini sih kalau dijamin sama pemerintah Republik Indonesia sih oke sih. Harusnya sih dijamin sama pemerintah. Oke. Putus-putus Pak. Iya, harusnya sih kalau bond Sorry dan Pak. antara ini dijamin sama pemerintah harusnya oke. Benar. Dan istilahnya kan yang di dalamnya kan juga company-company yang too big to fail kan. Jadi boleh dibilang Big to ya fair. ini equal to government bond lah. Yes. Benar, equal to Equal to government bond. government bond lah. Jadi mereka bisa raise fund dengan bunga yang hampir equal dengan government bond kan. Dan Dan kalau aku sih bisa raise lihatnya yang paling butuhnya ya, kalau kita udah punya kayak Danantara gini ya, kalau mau rising bond, ini kan rupiah funding kita udah mentok. Mungkin
kalau bisa ke luar negeri itu racing bond nanti untuk ekspansi ke ini nih Pak. Ini istilahnya keren banget nih, supranasional. Kita bisa Iya, keluar itu untuk aktivitas luar negeri itu akan lebih bagus sih kalau kata gua. Ini betul, betul. contoh contoh paling paten itu bond ini kok. Ingat nggak waktu Inalum ngeluarin dolar bond beli Freeport? Nah, Benar, itu benar, baru benar, cocok itu. benar. Caranya gaya-gayanya Bisa kayak untuk gitu. LBO, jadinya bisa Yes, untuk LBO. yes, benar. Itu dollar bond LBO. Misalnya Indonesia jadi beli bank di Thailand atau whatever it is, beli tambang apa namanya, beli tambang koper, nikel, whatever, kita keluar lah pada dasarnya. Betul. Jadi kalau kita ngomong mandiri sendiri nerbitin bond, nggak mungkin jadi global bond dong. Waktu Inalum belum jadi main ID, Inalum mau nerbitin bond, siapa yang mau beli? Iya. Antam mau nerbitin bond, siapa yang mau beli? Tapi ketika digabung Inalum, Antam, Timah dalam satu main ID, baru laku, baru Profil kita bisa gunakan profil duitnya. resikonya jadi Bener, berubah kira-kira kayak gitu. bener. Dan sistematik risknya jadi turun kan, Mbak? Iya, benar. Karena itu kan jadi kumpulan portfolio kan. Yes, yes. Itu Jadi pada dasarnya yang benar, mau dilakukan ya. Tapi Yahoo kecewanya sama Dentara ini belum well communicated lah. Mesti communicate, betul, ngobrol, betul. sering muncul paling nggak gini, sering muncul di detik apa namanya, di detik.com atau di Kompas, di Kontan, atau mereka bikin artikel apa sih itu kayak gitu. Ini belum ada sampai hari ini. Belum ada ini, Pak. Belum ada arahan dari Bapak Presiden, Pak. Masih jalan Iya, keliling-keliling. iya, itu termasuk, tapi itu seharusnya lah. Ini kan pada dasarnya ini startup kok. Kalau Benar. startup belum ada, kan kan isinya belum ada nih. Kalau isinya belum ada tapi entitasnya udah ada, yang mesti dilakukan kita mesti out loud dulu dong. Kalau Iya, udah orang udah tahu kita iya. nggak out loud, makin nggak tahu. Itu yang kejadian sekarang. Iya, iya, iya. Makanya ini kayaknya kelamaan jalan-jalan nih Bapaknya nih. Makanya kita tunggu Bapak pulang. Ini paling penting. Aku percaya market begitu pulang, Bapak pulang langsung kita buy marketnya. Iya, Nah, karena aku memang ingat nih arahannya kayaknya jadi abis begitu mengambang Bapak semua. roadshow langsung ambros. Aduh, butuh Bapak pulang, ditunggu. Tapi BRI gimana ini kok? Kan kita udah bilang sama bank kan hati-hati, ternyata BRI-nya makin turun. Wah, Kalau saya sih ngelihatnya BRI simple ya Pak ya. Sekarang itu udah menawarkan yield 7,4, 7,5% Pak, dividennya. Dengan result yang boleh dibilang apakah dia jelek? Enggak. Dia masih bisa growth dari all time high-nya. Ya kan? Terus kalau kita ngomong puncak buangannya kapan asing? Ya MSCI rebalancing lah tanggal 25. Yang ada sekarang kan kemungkinan semua frontrunner yang mau buang MSCI kan, Pak. Semua yes, passive fund yang mimicking ke MSCI pasti kan buang duluan. iya benar. Kayak gitu. Makanya kan ini jadi penjelasan kenapa kok BRI ada major sell off 1 bulan gitu kan ya. Mereka pasti udah dengar duluan tuh karena kan mereka mimicking MSCI pasti mereka lebih paham MSCI mau arahnya kemana gitu kan. Iya, iya benar. Kayak gitu. Jadi sampai tanggal 25 ya yang ada BRI ya pasti seperti ini. Tapi di satu sisi kita harus tahu JP Morgan kan udah upgrade overweight lagi. Yeah, lagi-lagi broker satu itu ya. Betul. Jadi JP Morgan ini kan udah overweight lagi ke BRI, Pak. Itu yang seperti yang saya sampaikan. At some point setelah dia dari overweight ke netral, kalau harganya turun terus, pasti mereka dari netral balik overweight. Karena kan kembali lagi margin of safety-nya kan pasti naik kan, Pak. Iya, iya benar-benar. Apalagi dikompensate sama dia punya 7,4% dividen, ya kan? Jadi ya bagi saya sih BRI kalau kita nggak usah expect yang terlalu mustahil lah, balik 5.000 aja sih bisa. Bottomnya di mana? Bottom paling mentok 41 4170 itu bottom. Dan Kayak itu bagi ya, kok saya ya anytime dia nyentuh nggak nyampe kepala tiga lah kok ya. Orang pada enggak, mau nanya dia nyampe kepala tiga nggak? Gue udah nggak bisa jawab lah tuh. anytime Udah dia turun nyentuh banget. 4270 aja, anytime dia nyentuh 4270 aja menurut saya anytime bisa rebound sih. Bisa rebound anytime. Oke, oke. Iya. Sekarang kita nyari emiten yang bisa all you can eat, yang bisa masuk berapapun, yang kasih dividen 7,4% itu nggak banyak Pak pilihannya. Jadi
ya oke lah ada emiten yang bisa kasih dividen lebih gede. Tapi apakah likuiditinya segede Di BRI? I BRI don't think so. enggak. BRI ini kalau aku bilang yieldnya yield BRI di atas SRBI. Nah, begitu sudah di atas SRBI cocok. Lawannya sama SRBI nih. Betul, Dividen yieldnya bang. 7 berapa? betul. 7,4. SRBI 7,4, 7,04 ya sudah boleh. Nah, 7,4 Pak posisi sekarang. Seperti ya. itu kan. Jadi ya bagi saya sih eh untuk fund-fund asing itu jadi extra margin of safety ya. Yes, yes, ya. Seperti itu. Jadi walaupun mereka cut target dari kayak JP Morgan, cut target dari 53 ke 52, tapi dari dividen sendiri yang udah kelihatan mata 300 perak lebih, ya itu sama aja mereka terimanya kan 53 Pak, 53 sebetulnya. ya benar-benar. Kayak gitu. Jadi ya bagi saya oke lah, masih bisa dipertimbangkan. Nah, ini ada lagi cerita nih Astra gimana? Waduh, itu problematic child itu Astra itu gimana? Dividen yield Jadi 11% tapi aduh, kalau saya dividen trap ngelihatnya loh. Hah? simple Pak. Astra itu kan orang ngelihatnya, oh result Q3 kemarin bagus. Mereka lupa driver result Q3 Astra bagus itu dari UNTR yang result Q3-nya all time high. Nah, kalau secara logika kita tahu tuh drivernya ada di UNTR. Ya sisa kita pilih kalau kita mau aset level atau holding level gitu kan. Nah, kalau memang mau sumber growth-nya di mana ya pasti di UNTR kan gitu, Pak. Iya Nah, benar. kalau kita ngomong Astra, kalau kita percaya bahwa penjualan mobil sudah bottom, kita percaya bahwa tahun depan itu akan membaik penjualan mobil, bolehlah sedikit-sedikit divers ke Astra, walaupun untuk peluang balik ke 8.000 dalam waktu dekat ya berat. Nggak Tapi berat-berat itu kan. kalau cuma ngincer 5658 ya mungkin bisa. Karena ya kelihatan nih di posisi sekarang 49 sampai 4950 ini kan ketahan nih Pak. Iya Walaupun benar. Astra ini kan juga salah satu yang kena front run MSCI kan Pak. Iya benar. Itu kan sama nih. Jadi for big banks, Astra, Telkom ini kan emiten-emiten yang kena front run downgrade MSCI. Jadi Iya. ya major sell off di dalam ya karena itu. Ketika MSCI-nya udah downgrade, udah rebalancing tanggal 25 ya, harusnya sisanya antara netral, nggak ada flow, sahamnya diam, sisa lokal yang main atau enggak, atau kalau ada inflow ya naik, kayak gitu kan Pak. Jadi kalau Iya benar. menurutku sih posisi saat ini biasa, kalau barang lagi turun itu kan orang selalu mikirnya, oh ya 4.000, 3.000, bla bla bla. Nanti kalau udah naik lain cerita lagi gitu kan. Iya. Sama waktu bulan Juni Juli, waktu BRI 4.090, semua ngomongnya apa? 3,5, 3,5. Kenyataannya jadi 5,5 duluan gitu Lima kan, setengah bukan 3,5 dulu gitu ya kan. ya benar. Jadi yang terjadi ini pun kurang lebih akan sama sih Pak bagi saya. Yang terjadi akan sama. Dan kelebihannya Bank BUMN itu satu Pak. Dia punya off-taker dana pensiun, BUMN, dia punya off-taker dari BPJS, Iya. Jiwasraya, apalagi kalau nanti ada rating yang bisa buat dia overweight lagi. Iya iya Jadi benar. kemungkinan sih flow-nya akan dari sana sih, kayak gitu. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, udah sejam closing dari Pak Fahrul nih, untuk kita ngeliat market sebulan ke depan. Nah, market sebulan ke depan kan kita udah bilang ya bahwa semuanya itu tergantung Uncle Sam di Amerika Serikat. Mudah-mudahan nggak ada ribut-ribut lagi. Kalau Yap, udah mudah-mudahan nggak ada ribut lagi, lalu ada polisinya, belajar dari apa yang kejadian dulu ya, waktu zamannya 2016 Donald Trump terpilih, volatilitas terburuk itu 2 minggu di awal. Nah, 2 minggu setelahnya, ini kan sebenarnya kita udah mulai masuk 2 minggu setelahnya. Ini harusnya ini lagi ada di fase cooling down, dan nanti begitu udah clear ya, susunan dari kabinetnya Donald Trump ini kira-kira siapa, ini kan udah mulai keluar satu-satu ya kok nama-namanya betul, nih. betul. Nah, dan polisinya itu udah mulai kelihatan, baru kalau aku lihat itu nanti time to buy di emerging market. Kalau sekarang, kita lagi dalam taraf menuju maksimum fear. Ini pada dasarnya nih, aku lihat. Ya, Fear di market ya lagi tinggal kita bisa tinggi-tingginya. manfaatin maksimum fear ini untuk buy on weakness, Mbak Minus benar. atau kita malah tenggelam dalam maksimum fear ya kita malah, oh ya udah kita jadi penonton aja. Ya nggak salah jadi penonton Yes, gitu kan yes, kalau memang target iya. gitu. Nah, dan pesan saya, tadi ada nanyain big cap,
kalau follow secara rutin apa namanya IG live kita ya dari 2 tahun yang lalu, kita kan sudah cerita bahwa ini lagi ada perubahan besar di dunia. Segala hal yang dulu big cap bakal jadi nggak big cap lagi. Kalau ingat dari zaman Clubhouse, itu dibahas betapa bencinya saya sama Unilever as a stock ya. Barangnya saya masih pakai. Sahamnya saya udah nggak bilang suka lagi dari zaman COVID, dan memang terbukti turun karena memang dunia ini lagi berubah. Dan perubahan Ya, dunia ini masih akan lanjut ke tahun 2025, dan aku lihat yang akan jadi korban perubahan besar berikutnya yang udah mulai kelihatan itu di big banks. Nah, dan kita ya, kalau menuju 2025, mari kita lihat ini ya, karena Pak Prabowo itu spiritnya sektor swasta itu akan meningkat. Dan kalau ngomong sektor swasta di Indonesia, pasti kita akan bahas konglomerasi dan konglomerasi. Kita harus lihat bagaimana konglostok ini perform di tahun depan. Dan kalau memang mau ekonomi Indonesia recover, aku lihat nggak ada pilihan lain, konglostoknya harus terbang semua tahun depan. Tinggal ya. pilih mana secara wise. Nanti kok Bernard bisa pilih mana mana yang grup A, grup B, apakah kita mau grup Bakri, apakah kita mau Salim, apakah kita mau Lipo, mau anything. Grupnya Pak Pepe, yang udah naik duluan, ini kita lihat di tahun depan. Ini masih seru. It is just a beginning. Ya, 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 ya. Oke. Buat teman-teman, ini kita tiap bulan ngadain live seperti ini. View-nya kita lebih ke banyak ngawasin makro ya. Jadi buat teman-teman yang nanyain individual stock, sorry kita bukan your private consultant. Kita cuma kasih view makro. Jadi, Ya, silakan nanti ya kalau mau ini ikut Warga 88, subscribe-nya lewat Trimega. Report kita biasa dapat tiap hari diterima. Jangan lupa, pesan sponsor tetap harus ya kok. oke Pak Farul, terima kasih buat Oke, waktunya. siap. Ketemu lagi bulan Iya, depan. siap. Semula bukan. Sampai jumpa. Bye.